ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم ولأهل بيته وأصحابه محبا وعليهم متربيا ومترحما إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dan termasuk di antara tanda di mana kita mengaku kita puas, kita ridho bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan kita, manusia yang terpilih, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi teladan buat kita. Kalau kita mengaku ridho bahwa beliau sebagai Nabi, raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Kita ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah sebagai panutan. Tandanya adalah kita hormat, kita cinta dan senantiasa menyayangi dan mendoakan keridhaan Allah, rahmatnya Allah atas seluruh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beda sama kita. Kalau kita ini diperintah untuk pilih-pilih teman, tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipilihkan teman oleh Allah SWT. Kalau kita kata diperintah untuk pilih-pilih sahabat, maka Rasulullah sudah disiapkan siapa manusia yang pantas untuk menjadi sahabat beliau. Kenapa kok beda? Jelas, karena beliau punya amanat yang besar, mengemban amanat yang besar. Ya, kita sebagai manusia, kita sebagai suami, kita sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai orang tua dan seterusnya, jelas punya amanat. Jelas setiap manusia adalah khalifah. Setiap manusia adalah rahib, pemimpin. Tapi tidak ada amanat yang pernah diemban manusia yang lebih besar, yang lebih berat daripada Rasulullah SAW. Karena itu Allah takdirkan, Allah pilih buat beliau sahabat-sahabat pilihan. Kalau kita pilih sahabat, kalau beliau punya sahabat adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi pula tidak mungkin, sangat tidak masuk akal Rasulullah bilang kita pintar-pintar pilih teman. Al-mar'u ala dini khalil falyanzur ahadukum man khalil. Seseorang itu agamanya tergantung agama sahabatnya, agama kawannya, agama temannya, agama kainnya. Maka falyanzur ahadukum man khalil, maka seleksilah siapa di antara kalian yang pantas menjadi sahabat kalian. Jangan sampai salah konco, salah agama. Kalau diperintah untuk pilih-pilih teman, apa ya yang ngasih perintah Rasulullah salah pilih teman gitu. Kita diperintah untuk kita bergaul dengan orang, jangan sembarang orang dijadikan sahabat. Rasulullah perintah kepada kita untuk kita pilih sahabat. Bagaimana Rasulullah kita pilih sahabat? Berarti kan Rasulullah ngomong tapi beliau sendiri gagal. Nggak mungkin dong. Rasulullah kasih perintah tapi beliau sendiri gagal, itu nggak mungkin. Itu manusia biasa. Ngasih perintah kadang-kadang dia sendiri belum mengamalkan. Tapi kalau Rasulullah SAW adalah manusia yang tidak memberi perintah kecuali beliau sudah mengamalkannya. Kata Rasulullah perintah kita untuk pilih-pilih sahabat, Rasulullah juga sudah aman, beliau pintar-pintar pilih sahabat. Selain daripada itu, Allah siapkan buat beliau orang-orang pilihan yang menjadi sahabat-sahabat beliau, agar tugas, fungsi, amanat yang beliau emban menjadi sukses. Akan menjadi berat
Kalau tugas dakwah Islam hanya dibebankan kepada satu orang, hanya Rasulullah saja, dan juga tidak akan mungkin sukses dakwah Islam tanpa ditunjang, ditopang oleh perjuangan para sahabat. Duri konco tapi nggak dengannya lah pembabe goro. Nah, Rasulullah memiliki sahabat yang mati-matian membela Rasulullah SAW, yang betul-betul mereka adalah orang-orang beriman kepada Rasulullah SAW. Iman mereka kepada Rasulullah mendarah daging, menyatu dalam jiwa dan daging mereka. Karena itulah Islam menjadi agama yang sukses. Karena itulah agama Islam, dakwah Rasulullah SAW adalah dakwah dan juga ajaran yang relevan setiap zaman, yang berlaku sampai kiamat. Dan setiap kita mengalami sesuatu dalam problematika kehidupan kita tak mungkin lepas dari perjuangan para sahabat di dalam menceritakan bagaimana kehidupan keseharian daripada Rasulullah SAW. Kalau ada sahabat, nggak kenal kita sama Rasulullah. Kalau ada sahabat, kita nggak kenal bagaimana keseharian Rasulullah, bagaimana sunnah-sunnahnya Rasulullah. Kalau ada sahabat, kita nggak tahu bagaimana caranya sholat yang benar. Kalau ada sahabat, kita nggak bisa baca Quran. Kalau ada sahabat, kita ada syiar Islam sampai detik. Itu semuanya adalah merupakan perjuangan Rasulullah, dan juga ditopang, ditunjang dengan perjuangan para sahabat Rasulullah SAW, radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW bersabda, la yuhibbuhum illa mu'min. Tidak ada orang yang cinta sama sahabat kecuali orang beriman. Wa la yubghiduhum illa munafiq. Dan tidak ada manusia yang membenci sahabat kecuali orang munafik. Ini hukum yang diberlakukan oleh Rasulullah. Cinta sahabat, benci sahabat, munafik. Ada di antara kita yang benci sama sahabat walaupun cinta kepada ahli bait. Cinta sama ahli bait, tapi sama sahabat nafir no. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Umar, Siti Aisyah, Siti Hafsah, kafir, murtad. Ada yang bilang begitu, cinta sama ahli bait, cuma benci sama sahabat. Ahlu sunnah wal jamaah gitu. Ada yang cinta sama sahabat tapi benci sama ahli bait, musuh kepada ahli bait. Ahlu sunnah wal jamaah juga begitu. Ahlu sunnah wal jamaah itu sama seperti makanan. Kalau lurus kencang jadinya susu, tapi kalau berbelok sedikit saja, menyimpang sedikit saja, makanan itu nggak jadi susu. Kalau nggak jadi kotoran jadi darah, najis, menjijikkan. Makanan menjadi susu buat ibu atau buat binatang, misalnya sapi, kambing, onta, karena lurus. Darah itu kalau udah jadi kotoran, tahu? Ya jadi darah, najis. Dua-duanya menjijikkan, dua-duanya kotor. Sama ahlu sunnah wal jamaah lurus. Sahabat cinta hormat, sama ahli bait cinta hormat. Ini adalah yang betul. Cinta ahli bait bagian keimanan, cinta sahabat juga bagian keimanan. Benci ahli bait adalah bagian dari kemunafikan, ngakunya Islam tapi tidak tepat. Benci kepada sahabat juga bagian daripada kemunafikan. Faman ahabbahu ahabbahu. Barang siapa yang cinta kepada sahabat, dia dicintai oleh Allah. Kita kalau cinta sama sahabat, hormat sama mereka, maka kita dicintai oleh Allah. Wa man abghadahu Allah. Barang siapa yang benci kepada mereka sahabat, maka mereka pun juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benci sama sahabat, kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak payu, enggak laku imannya kita kalau kita benci kepada sahabat. Kenapa? Benci sama sahabat berarti secara tak langsung kita mengatakan Nabi tapi terpilih teman. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda ini. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah ikhtara li ashab. Allah
untuk para sahabat. Ya, kalau kita tidak milih, kalau Rasulullah Inna Allah ihtarabi ashab, Allah telah memilih dengan kehendaknya siapa yang pantas untuk menjadi sahabat-sahabat. Salman al-Farisi dipantaskan oleh Allah, dipilih oleh Allah. Abu Lahab sekali pertama kali tidak dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faja'alani minhum muzawwah, ada di antara sahabat-sahabatku yang menjadi menteri-menteriku, orang yang meringankan tugasku, pembantu-pembantuku, pembela-pembelaku. Washab, dan ada di antara mereka yang menjadi kerabat karena pernikahan. Sayyidina Abu Bakar menjadi mertua, Sayyidina Umar menjadi mertua, Sayyidina Umar bin Affan menjadi menantu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi menantu, kemudian Abdullah bin Abbas menjadi di sana menjadi sepupu, Siti Aisyah, Siti Hafsah menjadi istri, dan seterusnya dan seterusnya. Ada di antara sahabat-sahabat pilihan Allah untukku yang menjadi pembantu, ada yang menjadi lebih daripada pembantu, menjadi orang dalam, menjadi orang dekatnya Nabi SAW, karena sudah menikah mereka. Faman sabbahu fa'alaihi laknatullah, barang siapa yang nyaci mereka, laknat Allah atas mereka. Wa malaikati wan nasi ajmain, laknat Allah atas mereka, laknat para malaikat atas mereka, laknat para manusia semua atas mereka. Siapa yang benci sahabat, ini perlu ya, jangan dianggap bisa penting. Banyak orang nyamar dulu ya, munafik. Mereka pura-pura datang majlisnya kita, kalau kita ngadakan maulid hadir, kalau kita ngadakan tahlil hadir, kita bikin acara peringatan Islam hadir. Tapi setelah itu, secara personal mereka mendekati kita satu persatu, kenal, nggak taunya diajak menyimpang, diajak atau diprovokasi kita untuk benci sama sahabat dengan dalil mahabbah, cinta kepada ahli bait. Hati-hati, bukan ada. Karena itu ini urusan akidah. Ini urusan akidah. Kita harus hati-hati sama orang-orang yang munafik dalam urusan akidah. Nah, dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah fi ashabi, hati-hati sama sahabat-sahabatku. Ini peringatan dari Nabi. Sebelum dia wafat, beliau sudah tahu akan muncul orang-orang yang menjadi kenal sahabat-sahabat tadi sebagai sasaran. Sahabat-sahabat tadi sebagai sasaran. La tattakhidhu gharaban ba'di. Jangan kalian jadikan mereka sahabat-sahabatku adalah sasaran kalian sepeninggalku setelah wafatnya aku. Faman ahabbahu falyuhibbi ahabbahu. Barang siapa cinta kepada sahabatku, atas dasar cintanya dia kepada mereka cinta kepada sahabat. Jadi kalau cinta sama Nabi, ya masalah sahabat itu. Kita kalau cinta sama Nabi, masalah sahabat. Kalau kita ngaku cinta sama orang tua, hormati sahabat orang tua, cintai mereka, hormati mereka. Apalagi Nabi, apalagi Rasulullah, cinta sama Nabi. Bukti kalau kita cinta sama Nabi dan cinta kita kepada sahabat. Wa ma'aqabahu fabiduhu bi'aqabahu. Orang kalau aku cinta sama Nabi tapi benci kepada sahabat Nabi, apa kata Nabi? Fabiduhu bi'aqabahu. Sebetulnya mereka menyimpan kebencian kepada aku Nabi, makanya mereka benci kepada sahabat-sahabat kepada Nabi. Bohong. Kalau ada orang ngomong saya cinta sama Nabi tapi benci sama sahabat, apa kata Nabi? Fabiduhu bi'aqabahu. Mereka karena benci sama aku, kan benci sama sahabat-sahabat. Gara-gara mereka benci sama aku, mereka benci kepada sahabat-sahabat. Nah, dia masih munafik. Di depan kita tampilannya beda, tapi di belakang dibicarakan mereka juga berbeda. Wa man ada, dan barang siapa yang menyakiti sahabat-sahabatku faqad adani, maka dia telah menyakiti. Wa man adani faqad adallah, dan barang siapa yang telah menyakiti. Ya, kalau kita caci sahabatnya Nabi, kita laknat sahabatnya Nabi, nggak betul, nggak marah, nggak kecewa. Sahabat-sahabat, Sayyidina Abu Bakar mertua dibilang kafir, Siti Aisyah istri itu dibilang pelacur, Sayyidina Umar mertua Nabi dibilang ini Nabi nggak diterima orang tua, Nabi nggak diterima istri, Nabi nggak diterima sahabat. Mereka
membenci sahabat, sebetulnya mereka menjelek-jelek iman. Apa mereka sadari atau mereka sengaja? Baik mereka sengaja atau tanpa mereka tahu, tanpa mereka sadari, mereka sebetulnya sedang merendahkan kemuliaan Nabi. Kalau kita benci sama sahabat, oh Nabi nggak bisa pilih orang, oh Nabi nggak bisa pilih istri, oh Nabi nggak bisa milih sahabat, begitu. Tapi kalau dia Allah cinta sama benci kepada sahabat, atas dasar kebencian mereka kepada aku, sebetulnya mereka benci sama sahabat. Dan barang siapa yang menyakiti perasaanku di dalam urusan sahabat-sahabat itu, kata Allah, dia sudah membuat marah Allah Subhanahu wa ta'ala, telah menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man al-qaha fayushik wa yakhdah, dan barang siapa yang telah membuat kecewa, marah, murka Allah Subhanahu wa ta'ala, nyaris Allah akan berhukuman kepadanya, mati rokok. Nyaris mereka mendapat hukuman dari Allah. Gimana? Mati neraka, kan nyaris itu namanya. Bisa mati neraka dia. Malam ini mati dia, pembenci sahabat mati neraka dia. Terlepas dari rokok, mati rokok. Hampir nyaris, tinggal dikit Allah kasih hukuman kepada dia. Apa yang maksud nyaris? Mati neraka. Abdurrahman bin Yuntaba, kematian itu adalah sesuatu yang gaib yang paling dekat. Sesuatu yang gaib yang paling dekat. Berarti nyaris kapan mati waris. Jadi benci sama sahabat itu tidak ada jarak antara dia dan mereka kecuali matinya dia sendiri. Kecuali matinya dia sendiri. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW berkat sholawat aja. Kita nggak pernah hidup di zaman Nabi, kita nggak pernah sholat di belakang Nabi, kita nggak pernah makan bersama Nabi, bahkan kita nggak pernah berdarah-darah karena Nabi. Berkat sholat kok dibagi kok kita, disyafaati kok kita sama Nabi, diingat diri, diganti gitu. Padahal kita atau sholat sama lupakan banyak lupakannya gitu. Tapi karena sholat diri nggak ada Nabi, diganti, dihormati kita sama Nabi. Dianggap disyafaati. Oh sahabat, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat turun kepada kita, turun kepada sahabat yang pertama kali tahu. Sahabat bukan hanya bersolawat, sahabat itu keluar dari rumah berbutuh, taruhannya nyawa. Iman sama Nabi, sahabat itu taruhannya nyawa. Bahkan bukan hanya dirinya pribadi, orang tuanya, keluarganya, anak istrinya juga jadi korban. Ayah mereka luar biasa. 2 tahun kadang-kadang mereka makan rumput. Ketika diboikot selama 2 tahun oleh penduduk kafir Quraisy di kota Makkah, mereka diusir, nggak dikasih, nggak boleh jual beli. Sampai pembekalan habis, mereka makan rumput. Sampai ada anaknya mereka, bahkan yang tua-tua yang bahasa itu meninggal karena kelaparan. Enak bener orang-orang sekarang keluar dari rumah, pulang selatan, ngaji-ngaji sahabat, menyek-nyek sahabat, laknat sahabat. Siapa? Kita tidak bisa sholat kecuali kalau tanpa perjuangan daripada sahabat, nggak mungkin. Orang berpikir harus bisa iman, berpikir boleh, tapi ada batasan. Apa? Iman. Iman adalah iman kepada Al-Quran, iman kepada hadis-hadis Nabi. Kalau sudah dikasih perintah kita cinta sama ahli bait, cinta sama dia. Kalau sudah dikasih perintah kita cinta sama sahabat, dengar. Jangan ada yang dikatakan dari mana-mana. Ahli bait kan juga manusia biasa, sahabat kan juga manusia biasa. Nggak mari-mari Musa. Iman bukan mengukur pakai akal. Loh, ahli bait kan bukan nanti bisa salah, sahabat kan bukan nanti bisa salah. Nggak mari-mari kalau kita pakai akal. Nabi, kita iman sama beliau. Ucapannya kita yakini hak. Jangan dikritik dengan akal-akalnya kita, istimewa. Terima. Oh jangan, mereka adalah orang-orang dunia adalah Allah menolak secara langsung para sahabat. Oh jangan. Kalau mereka salah, lah kalau kita ada berkat sholat yang disyafaati sama Nabi, kata-kata disyafaati sama Nabi, apa perlunya kita ngaji, manat, minyak, ngilong-ngilong, kemudian bahkan disyafaati sama Nabi, apa punya? Apa? Ya, ashabika nujum, sahabat-sahabat itu seperti bintang. Fadi ayyihim ihtadaitum ihtadaitum. Dengan siapapun kalian mengikuti mereka pasti selamat.
Anda mau mengikuti caranya Sayyidina Abu Bakar, pasti selamat, pasti. Kenapa? Muridnya Rasulullah, mertuanya Rasulullah, khalifahnya Rasulullah. Anda mau mengikuti Sayyidina Umar, pasti selamat. Kenapa? Mertuanya Rasulullah, manusia terbaik sama Sayyidina Umar As-Siddiq. Siapa? Kita mengikuti siapa? Coba sebutin satu sahabat. Kalau kita mengikuti sahabat tersebut, sesat kita. Sebutin siapa? Oh, saya kalau itu sahabat pulang sesat saya, masalah salah sebutin. Ketemu ya, jumlahnya sahabat Nabi itu 124 ribu Nabi, 124 ribu sahabat. Jumlahnya sahabat semasa hidupnya Nabi 124 ribu sahabat. Satu pun dari mereka kalau ikuti kamu celaka. Tadi yang kita itu dengan siapapun kalian meneladani mereka, sahabat-sahabat kita itu kalian saya akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ya masalah konflik yang terjadi antara sahabat, masalah konflik di antara mereka itu kan berurusannya kita. Saya tahu kalau ada orang tua bapak sama ibu lagi konflik, apa haknya anak? Apa yang bisa diperbuat oleh anak? Berarti, oh bapak sih benar, ibu salah. Terus bilang oleh ibu salah. Oh, walaupun bisa ibu salah, apakah termasuk baktinya anak oleh orang tua dan oleh ibu? Yang bisa dilakukan sebagai anak bagi dia. Kalau ibu tidak mendapat, kasih tahu. Tapi bukan nyilok-nyilok, bukan ngecam. Itu sih, beliau. Kalau diminta pendapat baru ngomong, itu pun dengan cara kalau kita ragu bisa nyampe pendapat kepada ibu, kepada orang tua, kepada bapak dengan cara yang baik, itu nggak usah nasihat. Kenapa? Khawatir mabalahnya lebih besar, bukan ngasih manfaat, malah ngasih mabalah lebih besar. Itu orang tua kita lagi mana dengan sahabat, lagi mana dengan murid-murid langsung daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan apa? La ajalullah abdun bidunubil ibad. Seorang hamba ketemu sama Allah dengan memikul dosa, semua dosanya manusia. Khairul lahu, itu masih lebih baik. Itu masih lebih mendingan min ajrihi wa rajulan min ashabi, daripada dia benci kepada sahabat-sahabat. Dosanya manusia di bawah satu orang itu masih mendingan daripada dosanya satu orang gara-gara benci sama sahabat. Kenapa? Fa'innahu dzambun la yughfar lahu yaumal qiyamah. Karena dosa akibat benci kepada sahabat adalah sebuah dosa yang sekalipun di kiamat tidak diampuni oleh Allah SWT. Sekalipun di hari kiamat tidak diampuni oleh Allah SWT. Kenapa kalau begitu sampai di kiamat tidak diampuni oleh Allah SWT? Radhiyallahu anhu wa radhiya. Sahabat adalah mereka yang ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka. Bagaimana mungkin akan diampuni seorang hamba yang benci kepada orang yang diridhoi oleh Allah SWT? Jangan, Nabi Allah nggak terima kalau kita benci kepada sahabat. Kenapa? Allah ridho sama mereka. Allah ridho sama mereka. Dan kalau kita nggak terima, kalau kita protes, kalau kita kulik-kulik konflik di antara mereka, ya Allah nggak terima. Barang siapa yang benci kepada sahabat, Allah tak terima. Lalu kalau sudah Allah tak terima, berharap ampun dari mana kita? Berharap ampun dari mana kita? Hadis, sudah. Wa majara dari nasihat nasbutu. Kata Imam Ahmad bin Ruslan dalam subhannya, apa yang terjadi di antara para sahabat, ya, bukan urusannya kita. Itu urusannya Allah, urusannya Rasulullah. Jangan gitu. Sekarang saya mau tanya, kira-kira di dalam Al-Quran ada banyak nggak ayat-ayat yang Allah menjelaskan akan kemuliaannya para sahabat? Banyak. Radhiyallahu anhu wa radhiya anhu. Dalam ayat yang lain Allah berfirman di mana? Wa aqallahu anhu. Allah memaafkan kalau mereka punya salah. Allah yang mentakdirkan konflik terjadi di antara para sahabat, memaafkan kesalahan mereka kalau tidak bersalah.
Apakah kita punya salah begitu diampuni bisa Allah ngulik kesalahannya orang-orang yang dimaafkan oleh Allah SWT. Ayat Al-Quran, dalam ayat yang lain, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa atahum fathan qaribah. Allah ridha kepada orang-orang yang beriman. Siapa yang membaiat Nabi ada di bawah pohon pada saat itu? Dari situ Allah tahu iman mereka. Dalam keadaan minoritas, tapi mereka tetap iman kepada Nabi. Jiwa mereka siap kepada Nabi. Allah tahu iman mereka. Sehingga Allah berikan kepada mereka yang namanya ketenangan, as-sakinah, wa atadahum fathan qaribah, dan Allah berikan balasan kepada mereka dengan fathun qarib, kemenangan yang dekat. Ya. Terus kita hari itu benci kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Rasulullah SAW. Nanti wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Para terdahulu di antara para sahabat, baik dari kalangan muhajirin, baik dari kalangan ansor, mereka yang selalu mengikuti para sahabat. Kita kalau ikuti para sahabat dengan baik, mereka adalah orang hidup dan mereka adalah orang hidup kepada Allah SWT. Mereka adalah orang-orang hidup kepada Allah dan Allah hidup kepada mereka. Dan Allah sediakan bagi mereka jannah, lapisan-lapisan, tingkatan berbeda, tingkatan surga tahta al-anhar, yang di bawah terdapat pak sungai yang nikmat, yang itu semua disebut oleh Allah. Selama mereka khalidina fiha abada, selama mereka para sahabat tinggal di dalam surga. Apa artinya kita lagi ngaji di Rokok sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dikatakan oleh Rasulullah SAW, mana habba jami'a ashabi, barang siapa yang cinta kepada seluruh sahabat-sahabatku, wa tawallahu, dan barang siapa seperti cintanya kepada sahabat-sahabat Nabi, mereka menjadi mereka sebagai pemimpin. Kalau kita cinta sama Nabi, cinta kepada sahabat Nabi, kita harus mengakui kekhalifahan daripada Sayyidina Abu Bakar, kekhalifahan daripada Sayyidina Umar, kekhalifahan daripada Sayyidina Utsman, dan kekhalifahan daripada Sayyidina Ali. Barang siapa yang cinta kepada mereka dan mereka diridhoi oleh kita sebagai pemimpin, sebagai khalifah, wastaghfara, dan kita senantiasa memohon ampun untuk mereka. Kita selalu gimana? Baca tarawih, membaca kalimat itu bagi tujuh untuk sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Khatib dan sebentar gimana? Sahabatina Jarul bin Zaid, sahabatina Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali. Wastaghfara ja'alahum qauman wa al-jannah. Allah jadikan dia bersama di situ. Orang yang cinta sama sahabat, mandatin mereka, merahmati mereka, ridho kepada mereka sebagai pemimpin, itu orang kumpul sama aku kata Nabi di surga. Ya Allah. Jadi cinta sama sahabat itu efeknya sama, tapi benci sama sahabat efeknya juga mahal. Cinta sama sahabat pengaruhnya besar, untungnya gede. Tapi kalau benci sama sahabat, ruginya besar. Cakup betul-betul. Sampai ini kepada keluarga kita di rumah. Mungkin kita akan seorang seperti itu, tapi tidak betul kemungkinan anak kita, keluarga kita, saudara kita pernah ketemu dengan orang-orang model begini. Isinya majelis, diajak ke majelisnya makan, caci maki kepada sahabat. Aku syahbina, Abu Bakar, Umar, Utsman, ada, dan bukan semakin kecil misalnya, semakin besar kelompok seperti. Kenapa dikasih peluang soal? Kenapa dikasih angin soal? Kenapa dikasih peluang, dikasih angin? Toleransi ya kan? Toleransi ya kan? Walaupun mereka ngaku Islam, tapi nggak sesuai dengan ajaran Islam. Kalau mereka ngaku agama lain, kita nggak ribut. Tapi kalau sudah ngaku Islam, tapi ajarannya menyimpang dari ajaran Islam, ajarannya Nabi, ini nggak benar. Al-Quran bilang hadis Nabi mereka nggak percaya, dan seterusnya. Waliyadzubillah, dari. Nah,
Contoh, ya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq pernah Rasulullah SAW ketemu pada Jibril. Kemudian Rasulullah tanya kepada Jibril, sebutkan kepadamu kemuliaan umat. Maka Jibril jawab, ya Rasulullah, kalau aku sebutkan semua kemuliaan umat, pakai umurnya Nuh 950 tahun. Kemudian penanya adalah kayu di seluruh dunia, tintanya adalah lautan di seluruh dunia. Habis penanya, habis tintanya, habis 950 tahun, belum habis kemuliaan umat. Kemuliaan umat belum habis. Dan ketahuilah ya Rasulullah, kemuliaan umat itu baru satu dari sekian banyak kemuliaan Abu Bakar. Ayo orang seperti ini, saya bakal kita caci maki. Kita ini lebih banyak mana dosa? Kita ini ngilok Allah masuk saya yang dengan salah, itu nggak bisa ngilok. Oh kafir, oh murtad, oh pelacur, oh rusak, oh bejat, nggak boleh. Kenapa? Bisa dibalik jenengan usul khotimah saya usul khotimah Allah itu. Hari bisa. Ya gimana dengan sahabat kafir, murtad, munafik, pelacur? Kita manusia biasa. Kalaupun dikatakan sahabat salah, bukan lantaran kita bisa nyalahkan mereka. Kenapa? Koreksi diri, siapa yang dibalik salah? Siapa yang dibalik salah? Antas sahabat seperti ngilok sahabat. Anggap mereka salah habis. Belum lagi dikatakan orang-orang mengalui mereka loh. Nah kalau kita salah apa kita? Saling berbaik kita. Apa perjuangan pengorbanannya kita? Keringetan mereka tahu. Apalagi keluarga. Untuk berjuang dalam agama kita. Keringetan kita apa? Tahu jadi semakin cepat deh. Gila-gila kok. Sahabat Nabi. Tahu jadi lagi cepat. Al-Quran sekali baca. Gila-gila kok sahabat Nabi. Kadang-kadang orang ngomong seperti maaf. Kadang-kadang orang-orang gila-gila kok sahabat Nabi. Uripi cantuk dari warung-warung akan cekak. Ayo kita buat aja. Gak mantap. Jangan kalau juga orang banyak masih orang banyak dengan salah. Mantap. Mantap. Ya gimana sahabat? Kalau mantap. Waktu gila masih salah saya. Jujur juga. Sahabatnya Nabi bilang ada pun rokokan, boleh di warung kopi, rokokan, akan cekak. Tapi kalau dekatnya tertentu, gila-gila mengambil masalah. Kok nggak mantap? Orang tuanya kita diganti-ganti di mana? Sahabat-sahabatnya diganti gimana rasanya kita? Apakah orang tua kita lebih muda daripada sahabat tadi? Gambaran buat kita. Ini gambaran buat kita. Orang sekarang nggak ngerti usaha seperti ini. Orang sekarang nggak tahu bagaimana caranya kita cinta sama habari dan cinta sama sahabat. Kita nggak ada orang Allah saja. Sehingga orang mudah pun dalam usaha kita dibuat orang hari ketiga. Sayyidina Umar Allah pernah ketika Rasulullah SAW ngubur Sayyidina Ibrahim putranya meninggal masih kecil itu Ibrahim, dikubur oleh Rasulullah SAW. Kemudian ditangkis oleh Rasulullah. Ibrahim putraku, jika datang dua malaikat kepada kamu dan tanya kepada kamu siapa Tuhan, bilang Allah Ibrahim. Jawab, Allah ya Tuhan. Dan jika dua malaikat karena bertanya kepada kamu siapa utusanmu, siapa nabimu, bilang Rasulullah Abi. Rasulullah ya. Dari arah belakang sedih banget, nangis buku-buku. Nah, nangis gak kuat tapi tetap. Jadi Rasulullah sesungguhan. Oh Rasulullah. Belum selesai kita ini. Oleh Umar, Yusuf. Nanti selesai. Umar, kenapa ini? Ya Rasulullah, gimana saya gak nangis? Ibrahim meninggal belum balik. Nggak ada catatan daripada para malaikat, rasul dan nabi nggak ada kesalahannya aja nggak ada. Yang mengatakan orang sekelas Anda di Umar, Allah sudah berapa ya Rasul? Bunuh anaknya sendiri pernah, minum obat pernah, niat membunuh Anda juga pernah, menjaga halal juga pernah. Usia sudah tua ini, banyak catatan dosa saya ya Rasul, banyak catatan dosa saya. Kapan saya meninggal belum tentu orang sekelas Anda yang menagih saya. Ibrahim tidak boleh lagi. Apalagi yang mengakhir orang sekelas Anda. Selamat Ibrahim.
Lah saya Umar Khattab siapa yang menyelamatkan ya Rasul? Turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala, "Yuthabbitu Allahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah akan teguhkan bagi orang-orang beriman dengan kalimat syahadat ketika ditanya oleh Musa dan Nadir. Baik di dunia maupun di akhirat, Allah kasih mantap keimanannya, manfaat imannya di dunia, manfaat imannya di akhirat. Itu ayat turun sebelum ada orang kafir sebelum lah ontas Allah bilang teguh itu ucapannya sebelum dalam kata menjawab lagi ada orang sedang kafir sebelum masuk neraka kafir umat. Ayo mengafir salah kafir ngafir non muslim kita dapat pasti kafir si kafir no. Dan gimana kalau kita ngafir no yang tepat? Ngafir itu orang-orang yang baik, orang-orang yang benar. Oh maulid yang ada maulid kafir yang ngomong kafir, tahlil kafir yang ngomong kafir, ziarah kubur kafir yang ngomong kafir. Dan gimana? Abu Bakar kafir yang kafir sama. Umar kafir, Uthman kafir, Aisyah, Hafsah kafir, yang kafir sama. Abu Bakar. Saya mau tanya, kalau sebelum dengan kafir masuk neraka, terus gimana peluang kita untuk masuk surga? Kita lebih baik daripada cerita Abu Bakar sama Umar dan Uthman. Kalau Abu Bakar Umar Uthman masuk neraka, nggak mungkin kita masuk neraka, nggak mungkin kita masuk surga. Selesai. Apa artinya dia? Sayyidina Uthman terakhir pernah diceritain. Sayyidina Uthman ini adalah sahabat yang malaikat paling malu kepada Sayyidina Uthman. Paling malu malaikat kepada sahabat Uthman. Sayyidina Uthman kenapa nih? Kalau masuk ke kamar mandi, kan malaikat itu manapun selalu ikut. Walaupun kamar mandi kan ikut. Sayyidina Uthman kenapa saking pemalunya ngomong sama malaikat Rokin Adin. Ketika akan masuk kamar mandi, mengabarkan sebenarnya taruh ini. Dan dua malaikat, Rokin Adin, kalau saya masuk jangan ikut masuk. Nanti saya kalau sudah keluar, terserah kalian mau ikuti saya mana. Kalau sudah di kamar mandi jangan ikuti. Kemudian pernah Rasulullah ketika ketamuan sahabat Abu Bakar, sahabat Umar kedua mertua Rasulullah menang. Dulu bahkan dikatakan dalam riwayat sampai betisnya Rasulullah itu kelihatan. Betisnya Rasulullah kelihatan, tersikap sarungnya atau gadisnya sampai betisnya Rasulullah. Sehingga Abu Bakar, sehingga Umar di depan Rasulullah tenang. Tapi begitu dah, Sayyidina Umar dinampak berubah sikap Rasulullah. Nopo awak, benar itu semuanya sampai rapi, sopan, di segala macam. Bukan berarti di depan semua orang itu mereka sopan, bukan. Kita ini tergantung. Kalau ada orang yang dekat sama kita, mungkin kita cuma pakai kasih tangan kok, nggak suka. Tapi kadang-kadang kita ketemu sama orang yang baik betul. Jadi kalau cuma pakai kasih tangan kok, kayaknya nggak terganggu. Sama-sama baik, sopan Rasulullah SAW. Cuma sopannya kepada Abu Bakar Umar beda dengan sopan Rasulullah kepada Sayyidina Umar bin Affan. Sehingga Aisyah menyaksikan itu dari jauh. Kok berubah sikap Rasulullah ketika kedatangan iman. Badan tangan Abu Bakar Umar mertua. Kok siji? Ulang tahun-tahunnya ini semuanya tanya Siti Aisyah, ya Rasulullah ketika saya kasih Anda bersama ayah saya, Anda bersama Umar, Anda tenang, enak, nggak bingung. Tapi ketika datang teman Anda kayak salah kita. Nopo awak, kenapa? Apa ya Rasulullah? Apakah tidak pantas malu, sungkan, gak enak hati kepada orang yang malaikat pun malu, sungkan, gak enak di sana dia? Nih, di penantu di Indo, diambil mantu buaya, meninggal Siti Rubaiyah, diambil mantu lagi, kemudian kepada buaya-buaya itu Rasulullah sampai dipanggil, saya dilakukan apa sebagai Dunnulain, sahabat yang punya dua cahaya. Kenapa? Dua kali mengambil anak istri, anaknya Rasulullah sebagai istrinya Rasulullah. Ingat, Sayyidina Umar dapat diminta oleh Rasulullah untuk jadi menantunya. Bukan Rasulullah, bukan Sayyidina Umar itu minta kali dua kali, bukan. Rasulullah minta pertama kali untuk dua-duanya, meninggal dua-duanya minta lagi untuk dua-duanya. Saking emannya Rasulullah kepada Umar bin Affan. Siapa kita? Siapa kita ini? Jadi mantunya siapa ini? Istrinya kita ini nanya siapa? Umar bin Affan mantunya siapa? Istrinya anaknya siapa? Kita kaget-kaget nggak mau, nggak tahu, kurang aja orang yang
nyaci sahabat, melaknat sahabat, apalagi ngafir sahabat, mereka yang kafir. Saya nggak sungkan kalau ada orang ngomong di depan saya, dia nyaci sahabat saya kafir tadi. Sama seperti saya bilang, bisa kalau ada orang nyaci Al-Quran, saya bilang dia kafir. Sama, Al-Quran itu nggak bisa kita imani sebagian, kita pergi sebagian yang lain, nggak bisa. Kalau sudah Allah memuliakan sahabat, Rasulullah dengan hadis-hadisnya juga menguatkan isinya Al-Quran akan memuliakan para sahabat, ya kita harus iman. Ketika ada di antara kita yang iman sama sebagian Al-Quran tapi kafir sama sebagian Al-Quran lain, itu namanya kafir. Namun, udkhulu fis-silmi kafah, masuk Islam masuk yang total. Iman mulai dari Al-Fatihah sampai Nas. Al-Fatihah sampai Nas. Jadi kalau ada orang kafir sahabat, walaupun sholat, puasa, zakat, itu berarti iman sama sebagian, kufur sama sebagian. Hukumnya orang iman sebagian, kafir sebagian, itu namanya kafir total dan dianggap bebas. Iman sama Allah tapi kafir sama Nabi Muhammad, kafir. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah tapi kafir kepada sahabat. Nggak percaya sama sahabat, kafir itu sahabat, jangan kafir. Ini perlu saya bahas karena sudah mulai banyak wabah model ini. Ini lebih bahaya daripada wabah corona. Kalau wabah corona ini bisa beri jamu, ini bisa beri obat, ini bisa tahu. Kalau seperti ini, kalau kita nggak tahu terjangkit apa kita sadari bahaya. Kita kena racun tapi kita nggak tahu penawarnya, bahaya. Mungkin belum kena racunnya kita punya penawarnya. Jadi kalau ketemu orang seperti ini, jangan sungkan-sungkan ada keras. Bukan keras nampung, belum bukan. Jawab dengan tegas, bukan. Dia masukkan mempengaruhi kita kok. Dia masukkan memprovokasi kita untuk benci sahabat kok. Jawab. Enggak melok ajaran. Orang kadang ngaku Islam, singapura Islam, kalau jadi sahabat. Jawab tegas. Kalau dia berani kurang ajar sama kita, kita harus berani menjawab kebenaran ajaran mereka. Tapi semuanya pakai cara, bukan hadis, tapi semuanya pakai cara. Kedapatan ilmiah. Ya, apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan menjadi jawaban buat itu semuanya dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat kalau kita berhebat di akhirat buat kita semuanya. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Rabbana